saya akan menceritakan mengenai salah satu biografi dari sastrawan atau penyair yang terkenal di dunia. Sosok ini merupakan sosok yang sudah melegendaris dari zaman-zaman atau dari abad-abad sebelumnya. Bahkan karyanya itu sudah terkenal hingga ke Amerika Serikat dan karyanya juga sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia. Dan hal yang paling spesial dari tokoh sastrawan ini, walaupun ia merupakan sosok muslim atau orang yang beragama Islam, ketika kematiannya tidak hanya diantarkan oleh orang-orang muslim saja, tetapi kematiannya atau jenazahnya itu juga diantarkan oleh orang-orang muslim. Nah, penasaran dengan cerita dan juga biografinya? Yuk kita bahas. Nah, di video kali ini, sosok atau tokoh sastrawan atau penyair yang akan saya ceritakan itu adalah Jalaluddin Rumi. Jika mungkin tadi di awal saya ceritakan ia merupakan sosok yang terkenal, ia merupakan sosok yang populer dan juga melegendaris, bahkan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan yang ada di dunia, mungkin nampaknya itu tidak terlalu berlebihan, dikarenakan Jalaluddin Rumi ini merupakan sosok yang sangat luar biasa. Nah, nama lengkap dari Jalaluddin Rumi itu sendiri adalah Maulana Jalaluddin Rumi bin Muhammad Al-Hasin Al-Khattabi Al-Bakri. Ia lahir pada tanggal 20 September 1207 di Balkh yang sekarang itu dikenal sebagai negara Afghanistan. Dan Jalaluddin Rumi ini lahir dari satu pasangan suami istri yang bernama Bahauddin Wahab dan juga Mukminah Khatun, di mana Bahauddin Wahab ini merupakan keturunan dari Abu Bakar, sedangkan ibunya atau ibu dari Jalaluddin Rumi ini masih keturunan dari kerajaan, sehingga keluarga ini sangat dikenal sebagai tokoh-tokoh cendekiawan pada saat itu. Nah, ayah dari Jalaluddin Rumi ini atau Bahauddin Wahab merupakan sosok cendekiawan yang terkenal soleh, kemudian berpandangan ke depan, dan juga merupakan salah satu guru yang ada di Balkh pada saat itu. Sehingga ayah Jalaluddin Rumi pada saat itu merupakan salah satu tokoh yang sangat disegani. Namun ternyata pada usia Jalaluddin Rumi yang ketiga tahun atau ketika Rumi menginjak usia 3 tahun, ternyata terdapat pasukan Mongol yang mengancam terhadap keluarga Rumi agar meninggalkan kota Balkh, sehingga akhirnya keluarga Rumi dan juga Rumi pun terpaksa harus meninggalkan kota Balkh tersebut, dan mereka melewati dua jalur, yang pertama Suriah dan yang kedua yaitu Khorasan, yang pada saat itu menuju ke Konya yaitu provinsi Rum pada saat itu. Dan pada saat itu mereka menetap di Konya provinsi Rum yang pada saat ini merupakan bagian dari negara Turki. Kemudian ketika mereka melewati atau akan berdiam atau menempati kota Rum tersebut, mereka sebelumnya melewati sebuah tempat yang bernama Nisapur, yang dimana kota Nisapur tersebut merupakan kota kelahiran dari salah satu penyair dan juga ahli dari matematika, dan bisa kita kenal juga dengan nama Omar Khayyam. Nah, itu merupakan penyair yang sangat luar biasa pada saat itu ketika Jalaluddin Rumi masih berusia 3 tahun. Namun ternyata ketika mereka berada di tempat tersebut atau di kota Nisapur tersebut, mereka sekeluarga itu bertemu dengan salah seorang syekh yang bernama Atar, yang dimana Syekh Atar tersebut mengatakan bahwa Jalaluddin Rumi itu di masa depan akan menjadi sosok yang masyhur, bahkan akan menjadi sosok yang sangat luar biasa yang mampu mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga pada saat itu akhirnya ayahnya pun atau Bahauddin Wahab dengan istrinya mengolah atau memberikan pengajaran kepada Jalaluddin Rumi supaya Jalaluddin Rumi itu bisa menjadi sosok yang sesuai dengan apa yang Syekh Atar katakan pada perpindahannya itu ke kota Nisapur. Sehingga ketika Jalaluddin Rumi menginjak usia ke-37 tahun atau pada tahun ke-1244 Masehi, yaitu bertemu dengan syekh lain yang bernama Syamsuddin yang pada saat itu Syekh Syamsuddin adalah sosok yang mengubah kehidupan Rumi secara hampir menyeluruh. Bahkan
keahlian dalam syair, keahlian dalam menguasai ilmu-ilmu tasawuf pun merupakan turunan dari Syekh Syamsuddin ini. Kemudian ketika Syamsuddin meninggal dunia, ternyata Jalaluddin Rumi ini kembali bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa. Kita kenal saja dengan nama Husamu bin Ghorobi. Ia merupakan salah satu tokoh yang mengilhami Jalaluddin Rumi agar mampu menceritakan kisah-kisah dan juga pengalaman yang dialaminya selama hidup. Dan itu merupakan cikal bakal dari Jalaluddin Rumi menceritakan atau menuliskan karya-karyanya. Nah, di dalam kitab Masnawi tersebut, selain Jalaluddin Rumi memasukkan mengenai pengalaman hidup yang ia alami, Jalaluddin Rumi juga memasukkan mengenai puisi-puisi yang ia buat, yang dimana puisi tersebut merupakan puisi yang sangat legendaris dan juga sangat-sangat terkenal. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin mengetahui dari puisi-puisi yang dibuat oleh Jalaluddin Rumi, boleh langsung klik link di bawah ini atau di description box, karena saya sudah menyediakan karya-karyanya bagi teman-teman yang memang penasaran. Karena mungkin di video kali ini saya tidak akan bisa menceritakan ataupun menyebutkan dari karya-karyanya dikarenakan durasi dan juga waktu yang sangat singkat. Namun untuk garis besarnya, bahwa di dalam kitab Masnawi tersebut Jalaluddin Rumi banyak menggunakan kata-kata cinta di dalam pembuatan puisinya tersebut, dikarenakan Jalaluddin Rumi itu mengatakan bahwasanya untuk melihat sesuatu, baik itu keindahan ataupun hal yang lainnya, tidak bisa hanya dilihat dari puisinya saja, tetapi harus dilihat dengan menggunakan cinta agar semuanya tidak mengalami kejahatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa meningkatkan semangat kita untuk senantiasa menjadi sastrawan yang luar biasa, bahkan seperti Jalaluddin Rumi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.